secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat, 4 kali tidak diberi mandat, 4 kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Bernegara, saya kira kita perlu untuk renungkan masalah bernegara. Saya kira saudara-saudara, ini adalah kata-kata pembukaan saya. Saya selalu berusaha dengan persuasi. Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat, 4 kali tidak diberi mandat, 4 kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang 4 kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu, kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki, itu produktif. Sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan. Saudara-saudara, karena itu saya berkali-kali saya datang kepada kampus. Saya datang, saya minta orang-orang terpintar. Tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit. Saya tanya profesor-profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus import gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri?
Saya berdiri di depan saudara-saudara. Kalian yang PhD. Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasaan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia. Risikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia. Waktu bulan-bulan pertama ya lumayan, kecuali kalau hujan keras. Kalau hujan keras sempat bocor juga itu. Tapi saya kembalikan, Profesor Sigit, gimana nih mobil presiden bocor? Perbaiki. Tidak apa-apa. Minimal kita mulai. Kita harus berani mulai. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa. Jadi saudara, ini sebagai pembukaan. Nanti intinya belum. Jadi wartawan, dengan segala hormat, wartawan sudah keluar ya? Waduh, masih ada? Para media, saya hari ini mau bicara dari hati ke hati. Kepada guru-guru besar, saudara-saudara. Jadi dengan hormat, saya mengundang para wartawan untuk minum kopi di luar. Ya, saya yakin Pak Brian sebagai penyelenggara sudah siapkan kopi-kopi yang bagus. Karena di sini, saudara-saudara, saya mau bicara dengan saya mau beri apa yang saya punya. Saya mau beri data fakta apa yang saya punya. Dan saudara-saudara, sebagai ilmuwan, monggo kaji, teliti, pelajari. Kalau data-data fakta-fakta itu secara saintifik saudara sudah nilai, saudara anggap relevan, silakan saudara ambil kesimpulan. Saya